Hai Sobat Movie, pada kesempatan kali ini saya akan mengupas dan membahas sebuah film yang menceritakan kehidupan di masa depan dengan teknologi yang sudah sangat canggih dan banyak teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Manusia menciptakan banyak robot untuk membantu pekerjaannya, akan tetapi robot-robot itu malah menjadikan manusia seperti hewan peliharaan dan akan memusnahkan seluruh manusia. Lalu, dapatkah manusia menghentikan para robot itu? Oke, gak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tapi sebelum itu, saya mengingatkan untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari Kupas Movie. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Alice yang tinggal di sebuah rumah modern bersama para robot android yang membantunya. Saat itu, Alice sedang kedatangan tamu, yaitu kekasihnya yang bernama Max dan anak Max yang bernama Leo. Kemudian, tak berselang lama datang juga mantan suaminya yang bernama Victor bersama kekasih barunya bernama Jennifer. Kemudian, Alice memperkenalkan Max kepada Victor. Victor datang untuk menitipkan Nina. Nina merupakan anak dari Victor dan Alice. Victor menitipkan karena ia dan kekasih barunya berencana untuk liburan ke sebuah pulau mewah yang bernama Isola Paradiso. Di tengah perbincangan, datang seekor anjing bernama Toby yang nyelonong masuk ke rumahnya. Lalu, Toby mengencingi tanaman milik Alice dan muntah di rumahnya. Kemudian, sebuah robot datang dan langsung membersihkannya. Enak ya kalau punya robot kayak gitu, jadi nggak repot bersihinnya. Tak lama pemiliknya yang bernama Francois datang untuk mencari Toby. Kemudian Francois memberitahukan kalau di luar sedang ada kemacetan besar. Padahal saat Victor dan Jennifer OTW ke rumah Alice, jalanan lancar banget. Kini rencana Victor dan Jennifer ke Isola Paradiso pun gagal. Kemudian Yonik memberikan sebuah pengumuman di televisi yang mendeklarasikan bahwa para robot adalah masa depan yang sesungguhnya. Yonik juga memperlihatkan kalau manusia diperlakukan layaknya seperti hewan. Awalnya, Yonik merupakan robot yang diprogram untuk melayani manusia dan bukan untuk menyiksa manusia. Kemudian, saat mereka hendak pulang, tiba-tiba pintu rumah Alice terkunci karena sistem mendeteksi bahwa di luar sedang ada bahaya. Semua itu diatur oleh sistem artificial intelligence. Namun, Victor tetap mencoba mencari cara untuk membuka paksa pintu itu dengan program ilegal. Namun, sistem tetap mendeteksi bahwa itu adalah tindakan ilegal dan tidak akan melakukannya. Lalu muncul sebuah robot Einstein yang dibuat Victor untuk menjalankan semua program di rumah itu. Kemudian, semua robot berkumpul. Mereka menentang program ulang yang dibuat oleh Einstein, karena hal itu telah menyalahi aturan yang telah dibuat. Alasan Einstein memprogram ulang mereka lantaran Einstein menyadari kalau di luar sana ada Yonik yang berbahaya. Jadi, ia ingin melindungi mereka semua dari Yonik. Einstein juga memperlihatkan emosi manusia kepada mereka, di mana keinginan para robot tersebut yaitu untuk menjadi manusia yang memiliki berbagai emosi agar para manusia bisa percaya kepada mereka. Kemudian, robot-robot itu mencoba untuk berperilaku layaknya seperti manusia. Sampai saat ini mereka masih terkurung di dalam. Mulanya mereka masih bisa bertahan. Namun perlahan semua orang mulai bosan. Ditambah lagi dengan pendingin ruangan yang dimatikan secara otomatis. Jennifer sudah sangat muak dan meluapkannya kepada robot yang bernama Monique. Alice pun tidak terima dan langsung adu bacot dengan Jennifer. Kemudian, di sebuah berita memberitahukan kalau kemacetan masih terjadi dan memperlihatkan kalau para Yonik memperlakukan manusia layaknya binatang sirkus. Artificial intelligence juga sudah mulai menguasai kehidupan di seluruh dunia. Tiba-tiba, Francois teringat kalau di luar rumah ada sebuah tuas yang dapat menonaktifkan seluruh sistem di rumah tersebut. Dan satu-satunya yang berada di luar rumah adalah si Toby. Kemudian, Victor memancing Toby dengan sebuah laser supaya Toby bisa menarik tuas tersebut. C'est bien, Toby. Go, 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 go. 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 Go
Setelah Toby berhasil menjangkaunya, tuas itu malah patah dan mereka semua merasa putus asa. Monique yang sudah berhasrat ingin menjadi seperti manusia mulai mencoba menggoda Max. Begitupun dengan robot yang lain. Di tengah keputusasaan itu, Victor akhirnya mendapatkan sebuah ide, yaitu menabrakkan mobilnya ke rumah mereka. Victor pun menyalakan mobilnya dan mengarahkan mobilnya ke rumah mereka. Namun sayangnya cara itu harus gagal karena Toby malah menghalangi mobil itu. Mereka terus mencari cara agar bisa keluar dari rumah itu. Kemudian siaran TV memperlihatkan sebuah Yoniq yang sedang mempermainkan manusia layaknya seperti banteng. Tak lama muncul sebuah robot yang bernama Greg. Dia adalah robot olahraga pria milik Francois. Robot itu memberitahu kalau ada beberapa Yoniq yang mencoba memulai ulang program miliknya dan akan menghancurkannya. Kemudian Francois pun menonaktifkannya. Lalu setelah Greg diaktifkan kembali, ia diinterogasi oleh para robot di rumah itu. Bagaimana cara Greg bisa membuat para manusia luluh dan jatuh hati kepadanya? Greg memberitahu kalau dia melakukan dengan memberikan beberapa lelucon. Tetapi kalau robot yang diprogram gak bisa membuat lelucon, maka leluconnya akan terkesan menakutkan. Kemudian, para robot mencoba membaca buku agar bisa mengetahui cara mendapatkan emosi seperti manusia. Keesokan harinya, mereka melihat di televisi kalau manusia yang telah diubah menjadi makanan para Yoniq. Sementara, Victor kembali mendapatkan sebuah ide. Victor meminta kepada Francois agar memaksa Greg untuk membakar rumah ini. Dengan itu, protokol keamanan akan terlepas dan mereka dapat pergi dari rumah tersebut. Kemudian, Francois menyuruh Greg untuk membakar buku Alice di ruang tengah. Leo mencoba mengalihkan para robot dengan memberikan mereka sebuah tebak-tebakan, sementara Greg mencoba membakar buku-buku milik Alice. Setelah kertas terbakar, alarm kebakaran pun berbunyi. Alice yang sedang mantap-mantap itu pun panik dan langsung pergi ke ruang tengah. Ternyata usaha mereka sia-sia karena pintunya tidak terbuka sama sekali. Sialnya mereka malah mendapatkan masalah baru karena sebuah Yoniq tiba-tiba muncul di rumah mereka. Yang ternyata itu adalah perbuatan Jennifer. Dengan sengaja Jennifer mengundang Yoniq untuk datang ke rumah mereka. Kemudian, Yoniq itu menghipnotis Jennifer untuk memasukkan kode darurat yang telah ia buat, sehingga Yoniq itu bisa masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam, kemudian Yoniq itu langsung membakar buku-buku ilmiah milik Alice, kemudian menghancurkan robot Tom dan Greg. Lalu, Yoniq menginterogasi mereka untuk memastikan apakah mereka cocok untuk para Yoniq atau tidak. Kalau tidak cocok, Yoniq tak segan-segan untuk menghabisinya. Kemudian, Monique menyuruh Alice untuk mengambil sebuah cermin. Mereka yang tahu kalau Yoniq memusnahkan sesuatu dengan lasernya. Kemudian, Alice menggunakan sebuah cermin untuk memantulkan laser itu kembali kepadanya. Setelah terkena lasernya sendiri, penglihatan Yoniq menjadi kabur. Tetapi hal itu tidak terlalu berpengaruh kepada Yoniq. Ia pun mengaktifkan mode sensor untuk memulihkan penglihatannya. Karena perbuatannya itu, Alice pun dijatuhi hukuman 20 tahun penjara oleh Yoniq. Suhu di rumah itu semakin meningkat, mereka semakin kepanasan. Mereka pun meminta kepada Yoniq untuk menyalakan AC-nya. Yoniq bersedia mengabulkan permintaan mereka, asalkan mereka mau berpartisipasi dalam acara Homo Ridiculous, sebuah acara TV yang isinya merendahkan ras manusia. Yoniq menyuruh mereka untuk menjadi hewan seperti di sirkus. Para penghuni rumah yang tak punya pilihan pun melakukan hal tersebut. Setelah melakukan hal itu, Yoniq akhirnya menyalakan AC-nya. Akan tetapi, suhu di rumah itu malah terlalu ekstrim, sehingga mereka malah menjadi kedinginan. Kemudian, Yoniq membiarkan mereka untuk kembali ke kamarnya masing-masing. Di sana, Victor kembali mendapatkan sebuah ide. Ia menyuruh Monique merendam semua baju dan menjemurnya di depan ventilasi AC.
Setelah baju itu menjadi beku, mereka pun turun ke bawah dengan memakai bajunya. Dengan memakai baju tersebut, sensor panas yang dimiliki Yonick tidak akan bisa mendeteksi mereka. Kemudian mereka langsung menghajarnya. Akan tetapi, Yonick berhasil membuka penutup wajah Alice dan hendak menghabisinya. Beruntung, Alice selamat karena Monique mengorbankan dirinya untuk melindungi Alice. Yonick pun marah dan menembakkan lasernya dengan membabi buta. Di saat ada kesempatan, robot pembersih membawakan Bor dan Leo membaut kaki Yonick sehingga ia tidak bisa bergerak. Kemudian Nina datang dan menyetrum Yonick dari belakang sampai komponen dalam tubuhnya terbakar. Akhirnya Yonick itu pun tumbang. Dengan rasa kesal, Francois pun mengeluarkan chip dari kepala Yonick itu. Dan mereka pun bersorak. Setelah kejadian tersebut, Victor meminta Einstein untuk membukakan pintunya. Namun, Einstein gak mau. Dia bilang kalau di luar sedang ada virus COVID-50 dan ternyata si Einstein cuma lagi bercanda. Akhirnya mereka kembali menghirup udara segar. Max dan Leo bergegas pergi dengan menaiki mobil mereka. Dan si Jennifer malah ikut sama Max. Tiba-tiba beberapa Yonick datang dan mengepung keluarganya. Leo yang jatuh cinta dengan Nina malah turun dan ikut ditangkap. Begitu juga Francois. Beruntung datang beberapa drone yang langsung menyerang para Yonick itu. Ternyata dari kemarin semua Yonick di seluruh dunia sedang dimusnahkan oleh drone pendeteksi wajah. Hal itu tidak dilakukan oleh manusia, melainkan oleh Yonick itu sendiri. Yonick sebelumnya berencana menggunakan drone itu untuk memusnahkan umat manusia. Namun terjadi bug hingga drone itu malah menyerang diri mereka sendiri. Hal bodohnya yaitu Yonick memusnahkan dirinya sendiri itu karena salah satu dari mereka men-scan mukanya sendiri, yang kemudian masuk ke dalam daftar orang yang harus dimusnahkan. Setelah Yonick musnah, Alice dan keluarga pun menjalani kehidupan mereka seperti semula dengan robot android yang tersisa di rumahnya. Dan film pun selesai. Meski alur film ini terkesan ringan, tetapi banyak pesan moral yang kita ambil dari film ini. Dari beberapa adegan yang ditampilkan, seolah kita diingatkan bahwa teknologi bisa menjadi dua mata pisau bagi manusia. Di satu sisi, teknologi yang harus berkembang bisa mempermudah kehidupan manusia. Namun di sisi lain, teknologi juga bisa menjadi sangat berbahaya. Meskipun ini hanya film fiksi, tetapi hal seperti ini bukan tidak bisa mungkin terjadi di masa depan. Begitulah alur cerita film Big Book yang dirilis pada tahun 2022. Semoga kalian mengerti dengan alur cerita kali ini. Sampai jumpa di alur film berikutnya.